Oh, kalau semenjak perceraian ya udah jauh, maksudnya udah renggang gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Biasanya kan kada ketemu di hari raya atau apa, ini kan kita enggak gitu. Dan komunikasi juga jarang banget gitu. Ya Pak, tapi kalau ada momen-momen ketemu ya tetap tegur. Oh Kalau dia gitu. iya, jadi ngomong ya udah ada batasan gitu. Kemarin juga ketemu Inara juga kita kan nggak ada pernah. Dia nggak nanya, dia nggak buka omongan apa, ya aku juga nggak nanya lah. Kan aku nggak mau lah ngejatoin ataupun bikin terpojok dia kan dengan kasusnya gitu loh. Karena aku juga kan nggak mau digituin kan. Lagian juga sekarang kan dia udah bukan istri adik aku lagi, jadi udah ada batasan gitu loh. Gitu. Jadi walaupun aku tahu kecuali dia buka omongan, kalau dia buka omongan mungkin berarti kan dia mau aku apa ada di obrolan itu gitu. Ini kan dia nggak buka omongan, ya jadi ngapain aku harus buka omongan juga atau ngorek-ngorek, nggak mau lah. Terakhir ketemu kapan kak? Terakhir itu yang waktu di tempat rumah adik aku lah. Hmm. Itu sebelum pernikahan ya, Oh, sebelum waktu pernikahan. ada acara. Waktu pas ada eh, anak-anak di tempat adik aku itu, Hmm. kan dia beberapa kali datang ke rumah. Jadi untuk ketemu anak dia datang ke rumah jemput gitu atau dia main gitu. Nanti 1 jam pulang gitu. Jadi kalau ketemu itu kalian ngobrol apa aja? Ya ngobrolnya paling biasa, udah makan belum, dari mana, terus apa aku nawarin apa, terus itu kenapa mukanya kok jerawatan, iya lagi pakai ini produk ini gini-gini gitu apa gitu, kok jadi jerawat gitu, oh ya kakak gini-gini, ngomong gitu aja sih, ya, ringan-ringan aja, ya gitu, nggak pernah yang udah ya, apa udah nggak nanya-nanya yang hal-hal gitu, dan dia juga nggak pernah nanya-nanya tentang Virgon yang gimana, nggak, lebih banyak diem sih, Lebih banyak gitu. iya. Nggak nanyain Virgon yang gimana gimana, Enggak, tapi ada enggak. juga nanya Virgon juga berarti. Enggak. Cuma ya lebih ke fokus anak-anak. Ya Oh. mungkin nggak enak kali ya. Hmm. Tapi kalau curhatan ada gak sih soal kasus gitu? Nggak ada. Nah, Nggak ada. Lini juga nggak ada curhat yang gimana. Inara juga nggak ada. pernah gak sih kalau maksud sejauh ini kayak ngobrol sama dia gitu, pernah gak sih dia mengungkapkan permintaan maaf ke kakak gitu, maaf ya mungkin Belum secara udah langsung. udah Belum. udah tapi kakak Belum mengharapkan dan enggak mengharapkan. Enggak lah. hmm, Aku nggak gila-gila di apa orang minta maaf gitu. Kan salahnya juga bukan sama aku ya gitu. Jadi ya minta maaf sama yang bersangkutan aja. Minta maaf sama aku nggak penting. Minta maaf yang penting sama Tuhan. Gitu, aku kan bukan orang biasa juga gitu yang banyak kesalahan, jadi nggak penting lah, tapi kalau dia mau minta maaf ya itu hak dia kan, tapi ya kalau dia juga diem juga itu kan hak dia gitu, jadi ya udahlah, menghargai aja batasan, eh, menghargai yang ada gitu, jadi nggak usah drama lah gitu. kalau komunikasi secara online maksudnya kayak Nggak juga. lewat WA juga enggak? Awal-awal pas dulu mungkin Terakhir yang pas kapan? cerai, udah lama sekali, udah lama. Karena kan ini kan dia dipanggil polisi itu terus sakit, mungkin kakak tahu gak sih? Berita ada tahu ya, mungkin ini kali kayak kita kan kalau kita punya masalah, apalagi masalahnya hukum, pastinya kepikiran lah, kena mental lah, udah pasti, jadi apa ya, tidur juga nggak enak, makan juga nggak enak, lesu apa, pastilah itu kan bolak-balik pemanggilan, bolak-balik itu kan makan waktu dan lelah, lelah pastinya, capek, belum lagi baca komenan netizen yang begini begitu, pastinya pusing, pasti pusing. Begini salah, begitu salah gitu, pastinya begitu. Jadi ya udahlah, dihadapin aja, mau gimana, kalian ya udahlah, harus bertanggung jawab juga kan dengan apa yang kalian buat gitu, dampaknya kan terhadap anak-anak ke depannya kan. Ya itu tugas kalian lah untuk menjelaskan, bukan tugas aku ya. Jadi tugas kalian yang menjelaskan dan bagaimana terhadap anak-anak gitu, karena kan yang ngejalanin, yang punya masalah juga kalian. Aku mah di sini mah kalian senang aku senang gitu kan, kalian sedih aku ikut sedih gitu. Pokoknya sebagai kakak mah berharap ke depannya nanti lebih baik lagi ya, belajar dari kesalahan-kesalahan supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Juga untuk Minara juga supaya lebih baik Untuk juga. Inara juga gitu, maksudnya gini, sekarang kan juga udah punya pasangan, jadi ya dia biarkan dia bahagia, Inara dengan caranya, dengan pasangan yang baru, adik aku juga udah punya pasangan baru, ya salinglah menghargai, terus untuk urusan anak kan bisa dikomunikasikan dengan baik, intinya endingnya semuanya baik lah, udah intinya gitu, harapannya gitu, udahlah ya ini terakhir, jangan heboh-heboh lagi, pusing gitu. Tapi lihatnya
kan ya maksudnya Inara sama Virgon bisa gitu, terus Virgon punya pasangan lagi, berakhir bayi, nikah pidana. Itu kan semuanya kan proses. Kalau Inara malah kena kasus gini, gimana teman-teman? Ya apa ya? Ya kita ke depan nggak pernah tahu kan. Nanti mungkin saat ini Inara yang kasusnya berat. Mungkin nanti berapa bulan lagi bisa aku, mungkin nanti bisa Virgon, mungkin bisa Mami, kan namanya hidup kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Apa yang kita injak besok, apa yang terjadi, kadang kita nggak salah, tapi kita kena dampak dari orang di sekitar kita ataupun rekan kita atau apa kan gitu. Jadi ya makanya ya intinya ya apa ya prihatin lah dengan semuanya. Makanya aku di sini bilang pesen dengan adanya kejadian-kejadian, dengan adanya pengalaman gitu loh, itu jadiin untuk kedepannya tuh lebih baik gitu, karena pelajaran hidup yang paling mengajarkan kita itu adalah pengalaman gitu loh, dan pengalaman itu nggak bisa dibayar, pengalaman hidup itu mahal harganya. Karena kita nggak bisa jadi kita yang sekarang kalau kita tidak melalui proses-proses pengalaman yang kemarin-kemarin. Kita nggak akan pinter, kita nggak akan tahu. Kita harus jatuh dulu, kita harus ketusuk pak inilah, ibaratnya begitu. Harus kesandung, harus kenapa, ini itu banyak kan. Akhirnya kita bisa jadi di titik sekarang. Kita bisa wise, kita bisa tahu pandangan hidup, kita bisa jadi lebih hati-hati gitu. Bisa tahu gitu loh. Kalau kita nggak pernah ditaruh di hal-hal yang kayak gitu, kita nggak kuat jadinya. Nanti ketika ada masalah apa kita jadi kaget-kaget gitu loh. Ya itu proses kan. Nanti juga berjalannya waktu, bertambahnya usia, lebih dahsyat lagi pengalaman yang terjadi gitu. Jadi ini belum seberapa gitu, karena kan aku lebih tua dari mereka. Jadi proses pengalaman aku kan udah luar biasa gitu loh. Mungkin mereka baru setengahnya dari aku mungkin gitu kan. Jadi bakal ada kejutan-kejutan yang enak dan yang gak enak di kehidupan ini. Jadi jangan zolim, jangan biarin begini. Udahlah, kita punya empati juga, kasihan kan. Jadi ya saling doain aja. Kadang-kadang kita tinggal nunggu giliran aja. Kapan kita jatuh, kapan kita naik, kapan kita kesandung gitu. Jadi kalau kita julid gitu ya, besok-besok kita begitu, orang juga ya udah begitu juga gitu. Jadi udahlah, lebih ke ngamanin diri sendiri aja gitu loh. Jangan sampai salah melangkah gitu loh. Protect diri sendiri dan ya kasih tahu lah kalau misalnya udah kejadiannya nggak bisa, namanya udah kejadian berarti kan nggak bisa diulang lagi, nasi udah jadi bubur. Nah tinggal kita gimana caranya menyikapi permasalahan itu gitu loh. Gimana kita ngerespon, ngambil keputusan dalam masalah-masalah yang ada gitu. Itu bedanya orang dewasa sama orang yang belum dewasa. Itu jadi cukup ya.